Beredar kabar di Maluku, TKA Cina kibarkan bendera Tiongkok. Di Halmahera, Maluku Utara memaksa menurunkan sebuah bendera asing yang dikibarkan pada acara peresmian smelter di Pulau Obi. Tindakan dari anggota TNI sebagai teladan dalam menjaga keutuhan NKRI dan kewibawaan bangsa Indonesia. Beredar di media sosial Facebook terkait narasi yang menyebut adanya pengibaran bendera Tiongkok di Maluku Utara karena tidak takut terhadap rezim Joko Widodo Ma'ruf Amin. Kabar yang menyebut bendera negara Tiongkok berkibar di Maluku Utara dikarenakan ketidaktakutannya terhadap rezim Joko Widodo Ma'ruf Amin. Unggahan tersebut pertama kali dibagikan oleh salah satu pengguna Facebook dengan mencantumkan tautan sebuah artikel. Artikel yang dibagikan pengguna Facebook bernama Ananda Naris membagikan tautan artikel itu dengan narasi sebagai berikut. Ya, gimana lagi, Indonesia hutangnya banyak sama Tiongkok, makanya Tiongkok nggak takut sama pemerintahan sekarang. Demikian tulis akun Ananda Aris. Dikutip dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, melalui situs resminya, media nasional tersebut melaporkan bahwa bendera Tiongkok sempat berkibar di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, saat peresmian smelter PT Wanatiara Persada. Namun bendera itu akhirnya diturunkan oleh Marinir TNI Angkatan Laut. PT Wanatiara Persada langsung menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut. Penurunan bendera asing ini dilakukan karena melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1958 tentang Lambang Negara. Pelanggaran tersebut antara lain, bendera asing dikibarkan sejajar dengan bendera merah putih, ukuran bendera asing lebih besar ketimbang bendera Indonesia, serta dikibarkan di tempat umum. Perlu kami informasikan bahwa dari kronologis penurunan bendera Republik Rakyat Cina di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, memang benar terjadi. Pengibaran bendera Republik Rakyat Cina yang dikibarkan itu adalah ada dua lokasi, yaitu pertama di dermaga PT Wanatiara Persada dan satunya di lokasi perusahaan PT Wanatiara Persada yang saat itu bertepatan dengan peresmian pabrik smelter PT Wanatiara di Pulau Obi. Ketika itu seorang wartawan yang belum diketahui identitas yang pasti meminta agar bendera tersebut segera diturunkan karena bendera RRC itu dikibarkan sejajar dengan bendera Indonesia dan ukurannya bendera Republik Rakyat Cina itu lebih besar dari bendera Indonesia. Saat itu security tidak mau menurunkan dan bertahan bahwa bendera itu tetap dinaikkan sehingga sempat terjadi ketegangan antara security dengan wartawan. Melihat hal itu, pihak TNI langsung melakukan negosiasi kepada pihak perusahaan perusahaan PT tersebut. Akhirnya bendera Republik Rakyat Cina langsung diturunkan oleh salah satu anggota yang bernama berpangkat Sertu Maragung Pariantoro atas perintah Pasintel Pangkalan TNI Angkatan Laut di Ternate. Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade, meminta pemerintah untuk berhenti menumpuk persoalan. Menurutnya, kehadiran TKA asal Cina ini akan semakin memperkeruh situasi negara selain serangan wabah virus corona atau COVID-19. Hal tersebut dikatakan terkait pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang membenarkan kabar kedatangan ratusan tenaga kerja asing atau TKA asal Cina di Indonesia. Ia menyebut 500 TKA itu akan tiba di Konawe, Sulawesi Tenggara pada bulan Juni atau Juli. Dalam akun Twitternya, Andre dalam cuitannya menuliskan, negara ini lagi pusing mengurus wabah corona. Jangan tambah masalah dengan TKA Cina.
Demikian kata Andre. Lanjutnya, ia menilai keputusan tersebut sangat kontradiktif dengan kondisi negara. Sebab saat ini banyak masyarakat yang terancam kehilangan pekerjaan di tengah pandemi ini. Masih dalam akun Twitternya, Andre menambahkan, PHK massal sudah di depan mata. Rakyat Indonesia butuh makan dan pekerjaan, bukan TKA yang dikasih pekerjaan. Pak Presiden yang dihormati, tolong minta anak buah Bapak berhenti bicara 500 TKA Cina. Demikian ibunya.